Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceristiati dari SMA Negeri 3 Bantul, Yogyakarta. Saya di sini ingin berbagi pengalaman mengenai mengikuti diklat di P4TK IPA angkatan keempat tahap 1. Di dalam diklat itu kita diberi materi-materi yang sudah disiapkan dengan bagus oleh penyelenggara. Mula-mula kita disuruh membaca, terus memahami. Setelah itu kita disuruh membuat LKPD. Terus setelah LKPD kita disuruh mengirimkan. Setelah mengirimkan kita nanti diuji dengan kuis dan dinilai. Setelah kalau nilainya kurang dari 7 maka kita harus mengulang kembali, tidak bisa melanjutkan ke sesi yang kedua. Demikian juga untuk sesinya ada 4, yaitu mengenai sifat-sifat koloid, pembuatan dan penerapan mengenai koloid dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang tidak kalah menariknya, kita juga disuruh menciptakan atau membuat suatu produk yang harus diupload di YouTube mengenai yang berhubungan dengan koloid. Dan ini juga termasuk pekerjaan yang bagi yang sudah agak tua seperti saya itu memang perlu belajar banyak nih. Tapi meskipun demikian kita juga harus mencoba. Setelah itu nanti setelah ngupload masih diberi diskusi, refleksi, dan tes. Setelah itu di sesi ketiga, itu tadi yang membuat koloid tadi. Di sesi keempat kita disuruh membuat testimoni. Ya, ini salah satu. Jadi bagaimana pengalaman mengikuti diklat P4TK IPA yang dengan judul pembelajaran sistem koloid yang berbasis STEM. Diklat ini direncanakan dari informasi nanti masih ada diklat lanjutan, yaitu diklat yang tahap 2. Setelah ini nanti kemarin waktu pembukaan itu ada tes awal, terus nanti akan diakhiri dengan tes akhir dan penutupan. Diklat ini cukup menarik, apalagi untuk yang masih muda. Ini bisa sebagai pengalaman untuk menjadi youtuber yang handal nih, terutama bisa memperkenalkan kimia di dalam masyarakat umum atau pada anak didik kita supaya lebih menarik. Terus harapan saya untuk diklat yang akan datang itu kalau sistem daring ini kelihatannya efektif karena guru-guru tidak usah meninggalkan sekolah, tapi bisa mengatur waktunya untuk mengikuti secara daring. Dan ini akan lebih bagus kalau ada sosialisasi pelaksanaannya, sehingga banyak guru yang bisa mengikuti nih, baik dari Sabang sampai Merauke tanpa terkendala dengan waktu dan biaya nih. Terus diklat ini semoga besok masih bisa
ada lagi dengan materi-materi yang lain, sehingga bisa menambah wawasan para guru-guru di Indonesia. Terus harapan lagi, kalau pelaksanaan diklat ini kalau boleh memilih itu tidak di akhir semester. Kalau di akhir semester karena kita harus mengadakan ulangan, membuat rapat, sehingga kesibukannya itu sangat banyak dan waktunya sulit untuk membaginya. Itu saja pengalaman dan harapan dari saya. Semoga P4TK IPA semakin jaya dengan diklat-diklatnya yang lebih lebar lagi, terutama yang kimia. Misalnya kita ingin bagaimana kimia itu terapannya bisa menarik siswa yang lebih nih, sehingga kimia tidak akan menjadi pelajaran yang menakutkan atau momok bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.